percobaan pertama untuk membuat filter sistem RAS. Oke, so saya pakai yang ini, stopcock. Dia punya ini saluran pembuangan, saya guna yang begini. Dia sudah ada getah satu set, jual terus. Oke, kasih screw, so dia punya lubang. Pakai yang ini sampai habis. Lepas itu masih tidak muat, ganti yang ini. Apa ini? Kertas pasir, batu pasir. So sampai di sini dia ngam fit. Dalam dia begini, dia sudah ikat. Oke, untuk mau kasih apa? Jaga kebocoran. Kalau masih ragu-ragu boleh pakai yang ini. Untuk seal dia punya di dalam sana. Oke, yang ini dia punya lapisan paling bawah, dawai. Ini pada asalnya tempat kurungan burung. Saya potong, lepas itu sokat ya beginilah, kasih ngam-ngam. Lepas itu nanti lapisan pertama, lapisan yang kasar ataupun paling bagus itu rambat nelayan lah sini. Rambat nelayan, lepas itu bagi dia makin halus, makin halus, makin halus, dan yang paling atas paling halus. Oke, so ini dia punya output. Nanti inputnya di sinilah tengah-tengah. Oke, tengah-tengah masuk. Lepas itu nanti ada kasih lubang lagi di sini, tempat dia punya keluar air masuk di kolam air bersih. Oke, so untuk sistem yang pertama saya buat ini, saya menggunakan pipe yang berukuran 15 mm. So ini adalah dia punya intake lah, air masuk daripada kolam. Air dari kolam yang masih kotor akan masuk melalui pipe ini dan dia akan berpusing lah. Oke, dia akan berpusing supaya kotoran-kotoran yang masuk sama rata di dalam ini. Oke, beginilah. So di sini nanti ada span ataupun filter-filter lah, filter-filter yang bertingkat. So air dia akan berpusing begitu. So ini adalah cara saya untuk membuatkan pipe ini masuk di pump nanti, water pump. So saya akan panaskan. Ini teknik orang kampung ini. Pas itu saya akan masukkan di sini sehingga dia muat. Panaskan di ujung saja. Kira-kira dia lembut. Ini terpaksa dibuat DIY sebab water pump itu kita tidak tahu berapa ada punya size dan tidak ada extension yang ngam. Oke, belum lagi. Saya akan guna yang ini. Ini yang ukuran yang sebenar, sing sama rata. Oke, sedikit lagi. Oke, boleh tutup. Oke, macam yang kamu tengok di sini, ini dia punya pump. Dia punya kekuatan 60 watt. Ini kuat sudah nih. 60 watt kuat sudah. Oke. So, dia punya extension yang ini. Saya guna yang inilah kecil. Alright. Oke.
Oke, so air di pump, tarik masuk dari bawah, naik, masuk, dia turun bawah, dia pusing. Pas itu ada filter di sini, air naik, kotoran terperangkap di paling bawah. Oke, air naik. Kemudian nanti ada satu lubang di sini untuk masuk kembali ke kolam air bersih. Oke. Ini adalah contoh kekuatan pump ini ya. Begitu kuat, 65 watt, sangat kuat ini. Cukup sudah untuk kolam sebesar ini. Ukuran dia 4 kaki darab 7 kaki. Ukuran kolam 7 kaki darab 4 kaki. So ini pun sudah lebih kuat sudah nih. Lebih dari cukup sudah ini pump. Inilah dia salah satu keburukan kepala drill nih yang getah nih. Siapa yang tahu cara tukar yang besi punya. Dia punya motor oke, power, tapi ini yang perlu diganti kepala dia nih. Saya terpaksa potong tadi sebab dia sudah loose, tidak boleh buka. Oke, masih boleh digunakan, tapi mau kena pandai lah, kasih ketat. Nanti saya cari tutorial macam mana mau ganti nih dia punya kepala nih. Oke, inilah progres seterusnya, geng. Memandangkan saya punya drill pun rusak, jadi saya terpaksa potong pakai manual, lukis pakai marker dulu, baru manual potong. Cantik juga lah, fit. So saya gunakan ini glue gun untuk sumbat dia punya lubang-lubang lah, kasih gam dia punya lubang-lubang. Tapi kalau saya tengok begini kurang juga dia punya lubang nih, sebab dia cun-cun saya potong tadi. Walau bagaimanapun saya akan simpan ini juga lah, glue gun. Oke, nampaknya glue gun pun sudah mengeras. Oke, cantik sudah nih. Di bagian dalam pun oke juga, sudah seal semua. Oke, kali ini penyambungan manual. Ini 2 inci setengah, ini 2 inci. Saya belajar nih dulu di kampung, sebab di kampung itu kami dilantik sebagai tukang pipe gravity. Jadi dari situ saya pernah nampak lah, belajar semua nih. Oke, kita try. Oh, cantik. Drill yang besar rusak, nasib ada juga penyelamat nih, handyman. Ini lama sudah nih saya pakai, memang oke juga. Oh, tinggal 2 baterai, minta cas sudah. Memandangkan saya tidak ada jala nelayan sebagai lapisan pertama, jadi saya guna ini. Siapa yang kenal ini? So boleh digunakan sebagai lapisan pertama. So saya simpan garam untuk membunuh bakteri yang ada. Ini garam kasar. Saya simpan dalam kolam juga untuk kesehatan ikan. Oke, saya sudah letak yang net hitam tadi. Lepas itu saya simpan jaring di sini. Kemudian lapisan seterusnya yang inilah. Oke, so memandangkan saya belum beli batu lagi. Kedai pun sudah tutup, petang sudah, sampai petang saya buat. Nanti mungkin besok-besok lah saya pergi beli batu. Oke. Saya belum beli batu, jadi saya ini akan berapa ini batu ini untuk cetak air. Bukan saja sebagai kesehatan air, tapi juga sebagai pemberat ini filter lah, supaya dia tidak timbul ke atas. So besok pagi atau bila ada masa baru saya pergi kedai akuarium cari itu batu.
Ataupun kalau ada sungai yang berdekatan, boleh pergi sungai, pungut batu yang kecil-kecil lah, kecil-kecil dan sederhana. Tengok kesesuaian. Oke, Cun. Saya akan update dari semasa ke semasa. Ada punya kejernihan ini kolam. Dan ada dua aerator oksigen di situ. Aerator. Awal pagi saya pergi tinggu guys. Terkejut pas saya. Saya ingat ini air sudah berkurang. Leaking. Dia sudah jadi jernih habis sebab tembus pergi bawah. Belum sampai 12 jam jernih sudah nih air. So saya punya filter nih berjaya. Saya siap jam 5. Siap jam 5 saya pasang. Lepas itu sekarang jam 7. Baru berapa jam sudah jernih sudah nih air. Anak-anak ikan pun happy, cergas.